Beberapa tahun belakangan ini, Tamron banyak sekali merilis lensa-lensa dengan jarak fokal yang unik dan menarik. Termasuk lensa yang saya pegang kali ini adalah salah satu contohnya. Tamron 1750mm f4 di3 VXD. Saat kalian mendengar namanya, mungkin akan teringat dengan Tamron 1750mm f2.8 untuk kamera DSLR yang sangat populer di zamannya. Tapi lensa ini tidak ada hubungannya dengan lensa tersebut, karena lensa ini bukan generasi kedua dan juga bukan lensa untuk kamera DSLR. Lensa 1750mm ini dirancang untuk kamera mirrorless Sony bersensor full frame, seperti series A7, A1, dan A9. Saat dipasang di kamera full frame seperti Sony Alpha 7, Tamron 1750mm ini tergolong lensa yang sangat lebar. Kalau di kamera Sony yang bersensor APS-C seperti Alpha 6000-an, jarak fokal lensa ini ekuivalen dengan kira-kira 26 sampai 75 mm karena ada crop factor 1,5 kali. Jadi saat dipasang di full frame maupun di kamera APS-C, lensa ini dalam praktiknya ini sangat fleksibel jarak fokalnya. Kesan pertama saya tentang lensa ini adalah lensa ini cukup panjang, sekitar 11 cm. Tapi bentuknya ramping, filternya 67 mm seperti kebanyakan lensa Tamron pada umumnya. Beratnya sedang di bawah setengah kilogram, tepatnya di 460 gram. Bagusnya lagi, lensa ini saat kita zoom in dan zoom out, dia tidak berubah panjangnya. Istilahnya, lensa ini punya internal zoom. Lensa semacam ini saya suka karena lebih sulit bagi debu untuk masuk ke dalam lensa. Selain itu, saat kita pasang kamera dan lensanya di gimbal, keseimbangan tidak berubah-ubah saat kita zoom in dan zoom out. Di bodi lensa ada satu tombol fungsi dan ada USB port untuk menghubungkan lensa dengan software Tamron Lens Utility. Lensa ini sudah dust and moisture resistant dan di bagian depan sudah ada fluorine coating untuk memudahkan saat kita ingin membersihkannya dari air dan debu. Sistem autofokusnya kompatibel penuh dengan kamera-kamera Sony dan teknologinya sudah VXD yang paling mutakhir sehingga autofokus itu cepat dan sangat mulus. Pengalaman saya menggunakan lensa ini di kamera Sony Alpha 7R5 itu cukup menyenangkan karena ukurannya yang lumayan compact dan juga rentang zoomnya itu fleksibel, bisa lebar sekali. Tapi kalau kita mau agak zoom untuk subjeknya agak jauh atau mau close up, itu kita bisa zoom ke 50 mm dan bisa fokus dekat. Secara umum saat menggunakan lensa ini untuk foto landscape dengan bukaan kecil seperti f8 sampai 16, kualitas fotonya itu sangat tajam sampai ke tepi-tepi foto. Tapi kelemahan lensa ini ada juga, yaitu di bagian lebarnya di 17 mm ada distorsi yang cukup terasa, terutama saat kita motret dengan garis cakrawala yang tidak di tengah. Di bukaan terbesarnya di f4, vignette juga akan sangat kelihatan, terutama saat kita memotret pemandangan. Vignette itu akan terus ada dari 17 mm sampai 21 mm. Dan di 28 mm, distorsi dan vignette-nya itu lebih aman. Saat kita memotret subjek yang kecil dari jarak dekat, ketajaman foto juga menurun dan sedikit berpedat. Tapi bagusnya, bokeh atau latar belakang blurnya terlihat mulus. Lensa ini juga tidak memiliki stabilizer di lensanya, jadi kita akan sangat tergantung pada stabilizer di kamera, tripod, atau di gimbal saat merekam video.
Menurut saya, lensa ini dirancang untuk keperluan hybrid, yaitu 50% untuk foto dan 50% untuk videografi. Untuk fotografi, lensa ini menawarkan fleksibilitas yang lebih untuk travel dan dokumentasi. Sedangkan untuk videografi, lensa yang ultra lebar semakin populer karena untuk vlogging, lensa makin lebar itu makin bagus, sehingga kita bisa menunjukkan pemandangan yang lebih luas dan juga kepala kita tidak terlalu mendominasi frame dari videonya. Lalu ada beberapa fitur video yang membutuhkan cropping seperti untuk stabilizer atau saat merekam video dengan frame rate yang sangat cepat. Bagi teman-teman yang menyukai sistem lensa yang ringan untuk kamera Sony, Tamron 1750mm dan 70-180mm merupakan kombinasi yang menarik menurut saya. Karena kedua lensa saja sudah mencakupi jarak fokal dari ultrawide sampai telefoto. Kombinasi ini juga jauh lebih terjangkau dari segi harganya dan juga beratnya lebih ringan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan berat lensa dari 1635mm, 2470 dan juga 70-200mm f2.8. Totalnya itu bisa mencapai 2-3 kg. Sedangkan dua lensa dari Tamron ini totalnya hanya 1,3 kg dan juga harganya jauh lebih terjangkau. Memang lensa Tamron ini kualitasnya tidak sebanding dengan lensa-lensa Sony G Master. Tapi saya bersyukur setidaknya ada alternatif yang terjangkau dan juga ringkas untuk creator yang perlu gear yang portable untuk traveling dan yang memiliki budget yang lebih terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya share di sini dapat membantu teman-teman untuk memilih lensa yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel Info Fotografi dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.